Pakailah aku demi keberkenananmu. Mujizat tidak pernah datang untuk memenuhi keinginan manusia, tetapi untuk memenuhi keinginan dari dirinya sendiri, untuk memperlihatkan siapa dia di matamu, dan bukan sebaliknya. Dialah pribadi yang mengetahui perlu tidaknya ia melakukan mujizat tersebut, kapan, di mana, untuk apa, dan saat yang bagaimana. Apakah saat ini waktu yang tepat baginya untuk melakukan mujizatnya? Jawabnya hanya ada pada orang-orang yang berkenan untuk terdiam. Setelah ia menyadari dirinya bahwa hidup tanpa dia hanyalah sebuah perjalanan yang syarat dengan usaha untuk memperhadapkan diri kepada hal-hal yang bersifat dangkal, rapuh, dan sementara, serta jauh dari tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu menggapai anugerah dan kekekalan darinya. Janganlah pernah kamu mengatur Tuhan untuk itu, terutama demi memenuhi keinginanmu, demi memenuhi kebutuhanmu, demi meningkatkan popularitas pelayananmu, demi menambah pengikut gerejamu, demi mencapai target ucapan syukur jemaatmu, dan juga demi mengisi kantong-kantong persembahan yang kamu persiapkan. Sebab ia sendiri tidak pernah memakai mujizatnya demi memenuhi kebutuhannya, juga untuk menambah jumlah pengikutnya. Sebab kepercayaan yang bersifat demikian adalah sungguh sangat dangkal dan sangat rapuh baginya. Apakah saat ini saudara percaya jika Yesus bisa berjalan di atas air? Jika jawabnya iya, apakah hari ini Anda harus pergi ke tengah laut, lalu mencoba untuk berjalan di atas air, untuk membuktikan otoritas dari firman Tuhan kita? Silahkan Anda coba, dan percayalah, Anda pasti akan tenggelam dan lenyap. Sesungguhnya saat ini mereka tidak menginginkan kehadiranmu, tetapi menginginkan kehadiran Tuhan, agar benar-benar nyata dalam kehidupan, dalam situasi perekonomian yang pelik dan sangat mengkhawatirkan. Mereka bisa kuat dan bertahan serta berpengharapan. Bukankah hal itu tanda mujizat yang patut diperhitungkan? Terpujilah Allah Bapa kita. Saat ini sungguh mereka tidak membutuhkan penumpangan tangan, yang selama ini sepertinya mereka yakini bisa menjamin hidup mereka jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit yang mematikan. Mereka sangat membutuhkan doa dalam ketersembunyian, agar mereka mampu bertahan, berpengharapan dalam meraih kesembuhan di dalam kesendirian, dan pasrah menuju kepada kematian dengan menggapai uluran tangan Tuhan. Bukankah hal ini juga tanda mujizat yang patut diperhitungkan? Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjamin kehidupan kita. Sungguh mereka tidak membutuhkan hingar-bingar khotbah yang menggema,
yang dikumandangkan dengan lantang seperti halilintar yang menggelegar. Tetapi mereka butuh sebuah bisikan kata topangan nyata, agar mereka mampu bertahan, menahan kerinduan, cinta kasih dan urayan air mata yang tak pernah bisa tersampaikan kepada saudara yang mereka cinta sampai ajal menjemput. Bukankah hal ini juga seharusnya merupakan tanda mujizat yang patut diperhitungkan? Terpujilah Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita kepada pengertian Tuhan, sekalipun hidup terkadang berbeda dengan kata hati. Hai kamu pengumbar mujizat, sekarang juga temuilah mereka yang sedang sekarat. Doakan dan lakukanlah penumpangan tangan baginya. Kumpulkanlah sebanyak orang demi mendirikan podiummu, untuk menyuarakan dengan lantang sebuah kekeliruan tentang meyakini Tuhan. Dan kepada setiap orang yang sebenarnya saat ini sungguh sangat mengetahui dengan imannya bahwa mujizat Tuhan nyata hanya dengan keberkenananmu untuk terdiam dan setiap saat menyampaikan doa-doa air mata dan keprihatinan baginya, agar mereka yang sedang menderita mendapatkan kemujizatan. Hai kamu pengumbar mujizat, belajarlah untuk terdiam ketika Ia sedang berbicara, agar olehnya engkau diperkenankan menjadi pelaku keberkenanannya. Tuhan memberkati kita. Amin.